Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang yang berbicara tentang tanda-tanda kiamat menganggap 3 peristiwa penenggelaman bumi sebagai 3 tanda. Dengan demikian, jumlahnya sudah lengkap menjadi 10, sebagaimana dalam hadis Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu an yang berkata, suatu ketika Nabi SAW muncul di hadapan kami pada saat kami berbincang-bincang. Beliau bertanya, "Apakah yang kalian perbincangkan?" Mereka menjawab, "Kami sedang berbincang-bincang mengenai kiamat." Beliau bersabda, "Innaha lang takuma hatta tarawna qablaha asra ayatin fazakarat dukhan wad-dajjal wad-dabbah wa tulu'a syams min maghribiha wa nuzul Isa bin Maryam wa ya'juja wa ma'juja fasalasata khusufin khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jasiratil arabi wa akhiru zalika nar takhruju minal yaman tatarudun nas ila masyarihim." Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda. Kemudian beliau menyebutkan asap, dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa alaihi salam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 penenggelaman bumi, penenggelaman bumi di timur, penenggelaman bumi di barat, dan penenggelaman bumi di Jazirah Arab. Tanda terakhir adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke mahsyar mereka. Beliau menyebutkan bahwa orang-orang mukmin akan melihat 6 tanda, yaitu asap, dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa alaihi salam, serta Ya'juj wa Ma'juj. Adapun 4 tanda lainnya, 3 penenggelaman bumi dan api yang menggiring manusia ke mahsyar mereka, tidak dilihat oleh orang-orang mukmin. Sebagian cenderung memasukkan berita tentang Al-Mahdi ke dalam permulaan dari 10 tanda kiamat sebagai pendahuluan sebelum terjadinya kiamat. Sebagian lagi tidak memasukkan 3 peristiwa penenggelaman bumi dan sebagai penggantinya menyebutkan beberapa tanda lain yang akan menyertai 10 tanda-tanda tersebut, seperti penghancuran Ka'bah oleh Dzulqarnain, kembalinya manusia kepada kejahiliahan dan penyembahan berhala, lenyapnya Islam, musnahnya Al-Quran, dan habisnya orang-orang baik. Seakan-akan dengan demikian, ia hendak menyempurnakan jumlah tanda-tanda kiamat tersebut menjadi 10. Ada sebagian yang memulai pembicaraannya mengenai 10 tanda itu dengan menyebutkan asap, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Huzaifah bin Usaid yang telah disampaikan kepada Anda. Ada pula yang mengakhirkannya dan memulainya dengan menyebut tentang Dajjal. Masing-masing memiliki sudut pandang tersendiri. Karena itu, hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketahuilah bahwa semua hal yang pasti terjadi bisa dikatakan dekat, adapun yang jauh adalah semua yang tidak akan terjadi. Tanda-tanda kiamat yang telah terjadi bisa Anda hitung, kemudian Anda urutkan yang telah terjadi dan masih terus terjadi. Maka itu merupakan peringatan bagi Anda mengenai akan datangnya siksaan pedih, di samping akan menambah keimanan dan keyakinan kepada agama ini. Adapun yang belum terjadi, pastilah akan terjadi sebagaimana berita yang disampaikan oleh sosok jujur dan dipercaya, sallallahu alaihi wasallam. Persoalan ini seperti dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dunia telah beranjak pergi dan akhirat sudah beranjak datang. Masing-masing dari keduanya memiliki putra-putra, maka jadilah kalian putra-putra akhirat.
Janganlah kalian menjadi putra-putra dunia. Sesungguhnya hari ini adalah saat beramal, bukan berhitung. Sedangkan esok adalah saat berhitung, bukan beramal. Wallahu a'lam bishawab.